Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi ya bersama saya Nurul Hadi Boji di channel Ngapakpedia. Oke, sebelumnya saya sudah upload video tentang cara membuat rombel untuk siswa baru di Dapodik 2026 ya. Ini untuk kelas 1, kelas 7, dan kelas 10. Kali ini saya menjawab permintaan teman-teman dari operator PAUD atau TK atau KB atau SD gitu ya. Gimana sih Bang sebenarnya cara menambah siswa baru ke dalam aplikasi Dapodik ya? Sebentar. Oke, teman-teman. Jadi kita pelajari dulu tahap-tahapannya dan langkah-langkahnya nanti di Dapodik seperti apa ya. Yang pertama kita tahu dulu 3 cara input PD baru. Kenapa 3 Bang? Iya, karena memang ada 3 langkah sebenarnya ya setahu saya untuk menambahkan siswa baru ke dalam aplikasi Dapodik, teman-teman. Yang pertama itu cara manual, itu nanti kita mengisi data PD baru dari awal oleh kita sendiri karena PD baru tersebut belum pernah terdata di Dapodik atau emis manapun. Jadi siswa tersebut belum pernah daftar di sekolah manapun, begitu teman-teman. Itu kita pakai cara manual. Kemudian untuk yang kedua yaitu cara tarik data, yaitu menarik data dari sekolah sebelumnya. Contohnya SD narik dari TK gitu atau TK dari KB gitu ya. Jadi seperti itu, ini nanti kita gunakan fitur tarik data. Nah, yang ketiga adalah otomatis masuk by sistem SPMB online. Ini untuk SD negeri, itu biasanya siswanya langsung masuk ke aplikasi Dapodik kita. Nah, ini yang nggak repot ya tinggal tinggal nyusun rombel gitu ya. Enak sekali ya. Oke. Itu 3 cara input PD baru. Nanti kita bahas satu persatu. Kapan kita cara input manual, lalu caranya seperti apa? Nah, kita bahas ya. Yang pertama kita tentang cara tambah manualnya dulu ya. Jadi untuk menambah cara manual, teman-teman silakan ke aplikasi Dapodiknya. Langsung di aplikasi Dapodik dengan mengeklik tambah PD tingkat awal, lalu isi data sesuai KK atau akte. Jadi di sini nanti teman-teman tinggal klik aja tambah PD tingkat awal ya. Di Dapodik hanya ada di Dapodik KB, TK, dan SD. Kalau SMP ya nggak ada ya. Oke. Jadi itu diklik nanti data-datanya diisi ya sesuai KK atau akte. Ya yang mana yang ada lah ya. Intinya kan KK atau akte harusnya sama ya datanya ya. Jadi seperti itu teman-teman langkah awalnya. Kemudian jangan asal mengisi ya. Karena data harus padan dengan Dinduk Capil teman-teman. Sehingga jika asal mengisi maka data akan residu seterusnya ya. Jadi pastikan yang diinput adalah benar ya. Lebih baik yang teliti teman-teman. Oke. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga NISN kosongkan dulu karena namanya aja siswa baru jadi kan belum punya NISN. Sehingga NISN nggak perlu diisi, oke? Begitu ya. Itu poin yang ketiga untuk cara tambah manualnya. Kemudian Dapodiknya juga tidak perlu tarik data, karena data PD-nya langsung sudah di aplikasi Dapodiknya langsung, teman-teman. Oke? Sebentar. Selanjutnya, jika terjadi kesalahan, misal kalian sudah input ternyata ada yang salah, sudah disimpan ya, kalian bisa menggunakan fitur hapus di sini diklik kalau bisa dihapus ya. Jika tidak bisa dihapus, maka Anda bisa install ulang Dapodiknya agar data kembali kosong. Ya itu resiko ya teman-teman karena kita salah jadi ya udahlah. Seperti itu teman-teman. Itu untuk cara atau proses tambah manualnya. Kemudian kapan? Ya, kapan sih kita menggunakan cara input manual ya? Kita bisa menggunakan ke fitur input manual itu ketika calon siswa kita itu belum pernah terdata di Dapodik atau emis manapun. Maka saat itulah kita tambah PD manual. Khususnya KB ya, itu pasti atau kelompok bermain, itu pasti langsung input manual di Dapodik, tapi harus meluluskan siswa lamanya dulu, baru tambah PD baru. Nah, luluskannya kan manual, nanti setelah semuanya lulus kan di Dapodik siswanya nggak ada, cuma ada rombel. Nah, saat itulah baru input PD barunya secara manual, terutama untuk KB, gitu ya. Jadi, 2 poin ini yang boleh menginput manual di Dapodik. Kemudian
Cara yang kedua, yaitu cara tarik PD lewat SP Datadik, ya. Caranya yang pertama, kalian login ke SP Datadik, kemudian klik menu aplikasi, nanti saya tunjukkan, kemudian klik menu PD baru, kemudian pilih Dapodik, asalnya dari PAUD, KP, TK, itu pilih Dapodik, atau pilih EMIS jika RA, ya. Tapi saat ini untuk EMIS belum bisa ya, jadi sabar dulu. Kemudian isi data sekolah dan pilih tahun lulusnya, lalu klik tampilkan, kemudian pilih PD-nya lalu daftarkan, dan terakhir dapodingnya jelas harus tarik data ya, agar data siswanya itu masuk ke aplikasi Dapodik kita. Contohnya seperti ini ya. Jadi kita login ke SP Datadik, kemudian seperti biasa menggunakan akun operator sekolah. Ini aktifkan nanti saja. Kemudian teman-teman langsung ke menu aplikasi, di sini menu aplikasi PD baru. Nah, di sini silakan dipilih apakah asalnya dari Dapodik atau dari EMIS. Kalau Dapodik tinggal dicari asal sekolahnya, lalu klik tampilkan, pilih siswanya centang, lalu di bawahnya itu klik daftarkan begitu. Ini karena saya SMP jadi saya nggak daftarkan ya, karena untuk simulasi aja ya menunjukkan caranya. Gitu ya. Kemudian selanjutnya tinggal Dapodiknya tarik data, teman-teman. Oke, itu cara tarik data. Lalu kapan lagi-lagi ya kita menggunakan cara tarik data PD baru ini ya? Tentunya adalah ketika siswa baru kita pernah terdata di Dapodik atau EMIS sebelumnya, maka wajib menggunakan fitur tarik PD baru. Jika input manual, maka ada banyak resiko, teman-teman. Nanti saya jelaskan resiko-resikonya ya. Kemudian kita akan membuat tanya jawab seputar tambah PD baru. Saya buat rangkuman tanya jawabnya yang sudah pernah masuk di live-nya Ngapakpedia atau di kolom komentar ya, terkait tambah PD baru. Yang pertama, kapan batas waktu tambah PD baru, Bang? Ya, sebaiknya sebelum 15 Agustus sudah selesai tersinkronisasi. Kenapa? Agar kita masih ada waktu dari tanggal 16 sampai ke 31 untuk memperbaiki residu ya, karena kan kalau tambah PD baru biasanya banyak residu ya di verval PD-nya ya. Jadi masih ada waktu. Oke, seperti itu jawabannya. Yang kedua, kenapa PD baru yang mau ditarik tidak tampil di SP Datadik ya? Karena belum diluluskan itu untuk KB atau RA atau belum terbawa lulus otomatis. Ini untuk TK. Jadi harus konfirmasi ke sekolah asal dan sabar menunggu muncul. Jika operator TK lalai, siswanya belum terbawa lulus, maka operator TK lah yang wajib ke dinas untuk meluluskan PD-nya. Gitu ya. Biasanya banyak yang nanya, "Bang, siapa yang harus ke dinas, SD-nya atau TK-nya?" Ya TK-nya, karena mereka yang punya kewajiban meluluskan, gitu ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kenapa PD baru tidak tampil di SP Datadik padahal PD tersebut sudah dikeluarkan dari Dapodik sebelumnya? Nah, biasanya gini, "Pak, itu kata TK-nya udah dikeluarkan, kata KB-nya udah dikeluarkan." Nah, bisa jadi belum disinkronisasi atau bisa jadi salah alasan keluar, yaitu biasanya mutasi ya, bukan lulus, maka tidak akan terbaca sebagai siswa lulus, teman-teman. Contohnya yaitu misalnya TK nih. TK kan harusnya dia lulus otomatis, tapi karena operator TK-nya lupa, dia tidak tahu bahwa harus ke dinas, dia keluarkan tuh siswanya pakai mutasi. Ya nggak bisa ditarik sama SD, karena mutasi itu untuk satu tingkat ya. Sedangkan kalau dikeluarkan untuk ditarik sekolah tingkat atas itu harus pakai lulus ya, jadi tidak bisa. Ini masalah nih, kalau yang kasus seperti ini berarti harus ke dinas yang ngurus permasalahan yang mutasi, harusnya lulus malah dipilih mutasi, gitu ya. Seperti itu pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang keempat, nah ini yang tadi saya akan jelaskan. Kalau saya input manual gimana? Karena TK-nya lama tidak meluluskan, oke? Sangat tidak dianjurkan ya teman-teman, karena akan ganda datanya. Jelas ganda, misalnya TK dengan SD-nya ya. Dan itu lebih susah lagi penyelesaian datanya ketimbang kalian sabar menunggu proses kelulusan dari sekolah sebelumnya. Lagian waktunya masih lama ya, saat video ini dibuat masih 1 bulan lebih ya. Ya kurang lebih kalian masih ada waktu 3 minggu lah untuk proses ini, oke. Kemudian yang terakhir, kalau nggak salah ini terakhir,
Kalau sampai mendekati 15 Agustus tapi siswa belum diluluskan sama operator sebelumnya, baiknya hubungi admin dinas, ya, agar bisa dibantu ditarikan PD baru tersebut atau mungkin dibantu mengarahkan operator sekolah tersebut untuk segera meluluskan. Kalau ditagih dinas kan biasanya kita jadi, operatornya bisa jadi lebih gercep ya, beda kalau ditagih sama-sama operator. Oke. Oh, ternyata ada lagi, terakhir, kenapa siswa SPMB online saya tidak masuk semua? Nah, silakan dipenuhi saja, yang belum masuk itu tinggal ditarik atau di-input manual sesuai kondisi siswa baru tersebut, apakah dari Dapodik atau dari non-Dapodik gitu ya. Silakan jika belum masuk ke Dapodik ya tinggal dipenuhi, gitu teman-teman. Oke, jadi terima kasih. Itu saja informasi terkait tambah PD baru. Sabarlah dalam melakukan pekerjaan agar data kita aman. Karena terutama untuk teman-teman operator yang di tingkat bawah, TK, PAUD, SD, itu adalah kalian garda terdepan validitas data peserta didik karena kalianlah yang awal input data peserta didik. Kita-kita yang di SMP dan SMA hanya meneruskan ya, hanya meneruskan saja. Jadi kalau di awalnya sudah salah, maka kita juga ikut salah, teman-teman. Makanya mohon kerjasamanya, inputlah data sesuai dengan data yang sebenarnya. Begitu ya. Terima kasih, itu saja dari saya video panduan menginput PD baru untuk sekolah TK, PAUD, SD, dan KB ya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan aja di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.